presentasi kita pagi ini, kita akan tampilkan sebuah tarian. Ini untuk membantu teman-teman mendapatkan visualisasi tentang apa yang saya mau ceritakan pada siang hari ini. Di tentang Mongkol Holy nanti akan ada gerakan-gerakan yang mungkin nanti akan juga saya tampilkan lewat foto. Jadi untuk membuat semuanya menjadi lengkap, kita saksikan saja tarian untuk memvisualisasikan Mongkol Holy. Tangannya dong buat Athena Dance. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman dari Trina Dance, Rina dan kawan-kawan. Visualisasi ini bukan tarian yang khusus ada di acara Mongkol Holy ya. Jadi ini adalah sebagai saya dan kebetulan teman-teman di tim pengen audiens bisa dapat gambaran gitu. Jadi karena mungkin banyak yang masih belum mengenal tentang Mongkol Holy, jadi tarian ini membantu sedikit mendapatkan gambaran tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di pemakaman waktu itu. Dan ini tadi dideskripsikan, divisualisasikan lewat tari-tarian. Dan itu cukup mengharukan ya, karena biasanya ini hal-hal yang sangat emosional. Namun sebelum saya mulai ke cerita saya pada siang hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih kepada G-Fest yang telah memberikan wadah bagi saya dan Ibu Dila dan Bu Ajeng. Terima kasih banyak, terlepas dari berbagai macam mungkin ya namanya proyek besar ya. Tapi kami mengucapkan terima kasih ada wadah buat kami para fotografer muda, terutama buat saya yang masih baru, untuk menampilkan karya kami. Semoga terus
ajang seperti ini bisa dipertahankan. Dan izinkan mungkin saya ajak kita semua berikan standing applause buat G-Fest, panitia G-Fest. Semoga G-Fest semakin bagus ke depan, ada proyek-proyek yang baru lagi di tahun-tahun ke depan, dan semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa terus berkarya. Saya putarkan dulu video tentang apa yang mau saya tampilkan dalam story saya. Foto ini dipamerkan di Sarinah Tamrin. Buat teman-teman mungkin ada yang sudah pernah lihat, tapi kalau belum, kita coba lihat dulu di videonya. Ya, demikian jelas tentang foto-foto yang saya pamerkan untuk menceritakan tentang Mangukal Holi. Mangukal Holi ya, Mangukal Holi itu adalah istilah yang ada di bahasa Batak. Jadi ini adalah tradisi leluhur ya, tradisi leluhur Batak yang sebenarnya sudah lama ada, tapi belakangan sudah mulai jarang ditemukan gitu. Nah, saya sangat beruntung karena event yang saya potret ini adalah cerita keluarga saya. Jadi proses ini adalah proses pembongkaran tulang belulang opung saya, ya, kakek nenek, grandparents ya. Ini adalah proses memindahkan tulang belulang dari makam lama ke makam baru yang lebih baik, kita bangun lebih baik. Alasannya sebenarnya banyak ya. Kalau konon ya ceritanya, Mangukal Holi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kemapanan ekonomi. Jadi ya itu pernah jadi cerita-cerita di kampung, sehingga makam baru yang dibuat itu seringkali jauh lebih besar dari rumah mereka sendiri gitu. Jadi mereka ingin menunjukkan status mereka lewat makam baru yang dibuat. Tapi sebenarnya esensi dari Mangukal Holi bukanlah itu. Jadi sebenarnya ini semua cerita tentang kasih. Karena ini tentang orang yang sudah pergi lama dan kita yang masih hidup ingin menunjukkan penghargaan kita kepada mereka. Karena orang Batak itu terkenal dengan melankolis ya. Wajahnya sih bolehlah sangat-sangat kayak saya. Tapi kalau saya kayaknya agak manis sedikit lah ya. Jadi orang Batak itu sangat melankolik. Bisa dilihat dari lagu-lagunya, meskipun di terminal udah pasti paling kencang orang Batak. Tapi lagu-lagu dan adat-adatnya itu sangat melankolik. Demikian juga dengan Mangukal Holi. Ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk menunjukkan kasih mereka, sayang mereka kepada orang tua, kakek, nenek, atau siapapun. Jadi ini benar-benar bercerita tentang kasih, bukan bercerita tentang status sosial, ya. Dan kisah ini sudah hampir menghilang ya, bahkan saya sendiri juga nggak tahu berapa kali sih ada Mangukal Holi di kampung sana, saya juga nggak tahu. Jadi saya beruntung sekali, keluarga kami bisa melaksanakan ini dan saya mendokumentasikannya untuk kepentingan keluarga kami, sebenarnya itu. Ini adalah Desa Dolok Saribu. Dolok itu artinya gunung atau bukit-bukit, Saribu jumlah ya 1000, artinya banyak sekali pegunungan di sana. Jadi kalau kita ke Sumatera Utara akan banyak sekali kita temukan perbukitan. Ini adalah desa itu tempat kami melakukan proses Mangukal Holi. Banyak parabola karena apa? Karena nggak ada sinyal. Jadi bukan karena keren ya, jadi karena nggak ada sinyal, jadi mereka harus pakai parabola untuk dapat nonton TV. Ini bapak saya harus tunjukkan bapak saya karena beliau adalah bagian dari cerita ini. 10 September 2018, bapak saya genap berusia 70 tahun. Beliau pengen
ulang tahunnya tidak dirayakan di Jakarta. Bapak ibu saya ada di Bogor, tapi hari ini nggak bisa hadir. Beliau adalah pendeta, jadi saat ini beliau melayani, jadi nggak bisa datang. Beliau pengen merayakan ulang tahunnya ke-70 di kampung. Dan Maukal Holy yang kami buat itu sebetulnya sudah cerita lama yang terus tertunda karena faktor biaya dan segala macam. Namun karena Bapak pengen ulang tahunnya dibuat di kampung, jadi kami buatlah itu berbarengan dengan Maukal Holy. Bapak saya berulang tahun tanggal 10 yang ke-70 tahun 2018. Proses Maukal Holy kami lakukan di tanggal 8 di kampung. Jadi ini sangat dekat sekali dengan bapak saya karena yang kebetulan yang kita lakukan proses itu adalah orang tua dari bapak saya. Ini adalah opung kami, opung Boru, opung Doli. Opung Doli itu laki-laki, opung Boru perempuan. Meninggal di tahun 1954 dan 1964. Jadi umur tulang belulang yang kita pindahkan itu sudah 65 tahun dan 55 tahun. Bapak saya hanya mengingat wajah ibunya. Dia nggak ingat wajah bapaknya karena meninggal di waktu dia masih berumur 6 tahun. Jadi cerita ini sangat emosional, terutama buat keluarga kami dan terutama buat bapak saya. Ini adalah lokasi pemakaman. Menarik ya, karena secara visual tempat itu sangat menarik. Di sana kalau di daerah Batak ya, di daerah Batak sana faktor pengaruh dari Jerman, Lutheran, pelayanan kekristenan dulu masuk itu awal-awal orang-orang Jerman, sehingga desain itu agak-agak nyentrik seperti salib ini menarik. Jadi secara visual cukup menarik. Ini adalah lokasi pemakaman itu. Dan foto ini mungkin sudah banyak yang lihat, yang saya sangat berterima kasih GFest mencetaknya sangat besar sehingga kita bisa melihat ekspresi-ekspresi wajah di foto ini. Satu foto yang penuh dengan ekspresi mata yang menceritakan Maukal Holy ini sendiri. Jadi di sini ada rasa kasih ya, ada kasih. Meskipun sebetulnya Maukal Holy ini bukan sesuatu yang bukan proses yang menyedihkan ya. Ini lebih kepada proses kebahagiaan. Kita bisa lihat dari wajah mereka tetap ada keharuan ya. Saya nggak bilang kesedihan, tapi ini lebih kepada keharuan. Ini adalah keluarga kami. Ibu ini, kakak ini adalah selevel dengan saya, yang lain-lain adalah cucu-cucu. Meskipun saya sendiri baru ketemu mereka ya kemarin waktu proses ini di tahun lalu, karena udah jarang pulang ya. Jadi dengan adanya Maukal Holy saya ingat ketemu mereka. Ini adalah proses ketika pencangkulan, proses penggalian kuburan dilakukan, dan di adat Batak itu ada beberapa hal yang sangat sering muncul, yaitu beras dan juga sirih. Ini ada beras dilemparkan untuk memberi semangat ya, memberi semangat kepada para penggali kubur untuk semangat mencari tulang, karena lumayan lama ini proses penggalian ini berlangsung sekitar 2 jaman lah ya. Jadi ini adalah proses melempar beras untuk beri semangat, dan seluruh keluarga ngasih semangat juga, berteriak horas seperti itu. Ada juga yang bersedih, ada ya macam-macam ya, beragam ekspresi terekam dalam satu momen ini. Karena sekali lagi, meskipun ini adalah momen sukacita, tetap saja ada keharuan yang seringkali ada 1, 2, 3 orang yang menangis. Juga sama ketika tulang belulang sudah mulai ditemukan. Kalau tadi ada prosesi, teman-teman penari memberikan saya wadah, kira-kira seperti ini. Tulang belulang itu dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Secara fotografik menarik, ada beras-beras yang dilemparkan. Saya beruntung ya, ini saya anggap foto-foto ini adalah berkat buat saya, karena saya hanya melakukan pengamatan, memotret, tapi tercipta gambar-gambar yang secara visual menarik. Saya nggak pernah nyangka saya mau bikin seperti ini, kontras beras seperti itu, dan speednya lambat. Saya juga nggak pernah mikirin seperti itu, tapi ternyata saya dapat gambar seperti ini, dan ini cukup kuat menurut saya. Kemudian setelah lengkap dalam satu kuburan, diberikan kepada, kita menyebutnya parboru, jadi pihak perempuan. Jadi di dalam Batak itu setiap ada kegiatan yang biasa bekerja adalah kita menyebutnya parboru. Kalau saya girsang, marga saya girsang, yang sibuk adalah yang perempuan. Jadi perempuan boru girsang, perempuan yang punya marga girsang.
Jadi mereka-mereka ini adalah yang akan mengambil tulang belulang ini untuk kemudian dilakukan prosesi berikutnya, itu pencucian dan segala macam. Secara teknikal mungkin nggak sempurna ya foto ini, tapi justru seperti saya bilang tadi, secara teknikal saya abaikan, kemudian malah membuat foto ini jadi lebih menarik. Ini saya sampaikan tadi, ada sirih, ada beras. Ini sesuatu yang sangat lazim di orang Batak. Beras diberikan untuk memberikan berkat, demikian juga dengan sirih. Ini sebagai bentuk persembahan. Kalau kita ada resepsi ataupun prosesi adat, biasanya akan ada sirih. Selain juga untuk dimakan ya, buat teman-teman yang di kampung biasanya suka makan sirih. Kalau saya belum pernah coba. Nah, bakul-bakul yang berisi tulang tadi akan dibersihkan. Ini seluruh keluarga berkumpul di lokasi, sudah meninggalkan kuburan, sudah dekat makam yang baru. Akan dibersihkan di sini seluruh keluarga dengan menggunakan kunyit dan juga jeruk nipis, jeruk purut, segala macam kayak itu, supaya tulang ini menjadi bersih kembali, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, ada yang terlihat seperti ini. Jadi ada kotak peti yang lebih kecil ukurannya. Saya sendiri nggak tahu detail apa yang harus dilakukan di proses ini, yang saya lakukan lebih banyak kepada pengamatannya. Dan ini setelah peti masing-masing, jadi opung boru, opung doli dibawa ke makam yang baru, dan lagi-lagi kita melemparkan beras. Jadi hampir setiap event kita akan melemparkan beras untuk memberi berkat, horas seperti itu. Ini bapak saya, abang saya, dan beberapa keluarga yang lain membawa ini ke makam yang baru. Dan ini adalah kondisi tengkoraknya, 65 tahun ya, jadi masih oke sih. Untuk opung boru saya nggak foto, itu malah lebih utuh lagi dan cukup surprise ya, terutama buat orang tua saya karena nggak pernah lihat, jadi mereka nggak punya foto juga gitu. Jadi sebetulnya hal yang sangat miris ketika itu tidak mempunyai dokumentasi keluarga dan hanya bisa melihat tengkoraknya saja. Ini lokasi pemakaman itu, kira-kira seperti ini. Keluarga sudah happy, ada senyum, ada sebelah sini senyum. Tapi lagi-lagi kondisi di sana membuat secara visual menarik ya. Jadi kita tinggal memotret saja. Dari proses itu ada beberapa kisah ya yang bisa saya ceritakan, memorable moments ya. Karena saya juga nggak sering-sering pulang ya. Jadi pertama kali saya bertemu dengan keluarga besar, kemudian ekspresi dari keluarga di saat pertama kali tulang itu ditemukan. Jadi agak unik memang, karena di orang Batak ini kita tidak memanggil orang berdasarkan umur ya, tapi lebih kepada urutan keluarga. Bisa jadi saya dipanggil oleh tulang oleh orang yang jauh lebih tua dari saya. Jadi banyak hal baru ketika saya pulang, harus mengenal satu persatu. Nah, kelemahan saya nggak hafal sehingga seperti itu. Jadi saya selalu tanya. Biasanya saya tanya sama istri saya, kalau ini manggilnya apa? Lebih tahu istri saya. Jadi itu hal menarik, karena terakhir kali saya ke kampung ini waktu saya SD, mungkin umur saya sekitar 8 atau 9 tahun. Dan sudah 20-an tahun saya nggak pulang, dan saya harus bertemu mereka dengan wajah yang, kalau di kampung biasanya karena mereka bekerja di ladang, wajahnya jauh sedikit lebih tua daripada umurnya, karena mereka bekerja letih seperti itu. Tapi menarik karena saya bisa bertemu mereka selalu ingat ya, kalau kita mungkin mereka selalu bercerita ya, kalau di kota mungkin kita jarang bertemu keluarga besar, jadi seringkali kita harus mengingat-ingat kembali. Ini keluarga di lokasi, foto bersama di lokasi kuburan setelah dipindahkan. Nah, inilah sebagian keluarga ya, sebagian keluarga kami, yang sebagian juga baru pertama kali saya bertemu di saat itu. Ini adalah inang tua saya, panggilnya apa ya kalau Bude ya, Bude itu inang tua. Beliau masih mencangkul ini di bulan September. Sehat sekali beliau, tapi di 2 bulan kemudian beliau meninggal. Jadi saya nggak tahu apakah itu kebetulan atau apa, tapi kemudian saya cuma mengaitkannya. Mungkin memang beliau pengen proses ini dilaksanakan dulu sebelum dia pergi, kayak gitu. Bulan Desember beliau meninggal. Ini adalah saat pertama tulang itu ditemukan, dan kita perlu mengkonfirmasi ini tulang, akar atau apa ya. Jadi kita lihat, ini hal yang menarik ya.
ternyata ini bagian dari jari tangan seperti itu. Dan surprise ya, di kedalaman 2 meter kita masih bisa menemukan tulang belulang itu tersusun rapi. Padahal di sana ya sudah 60 tahun bisa terjadi kemungkinan pergeseran tanah dan segala macam, tapi masih ditemukan di lokasi itu. Ekspresi ya, ini ada yang penasaran, udah nemu belum ya? Itu apa, kepalanya kah, tangannya kah, atau apa seperti itu? Ada juga bapak saya yang sibuk mengawasi. Karena bapak saya pendeta, dia harus memastikan bahwa proses Mahukalholi ini sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi itu menjadi sesuatu yang harus ditekankan dari awal. Tidak ada hal-hal lain selain proses pemindahan tulang belulang. Tidak ada worshiping something atau memberikan offerings atau macam-macam. Itu harus ditiadakan. Karena memang salah satu yang menjadi perdebatan di dalam Mahukalholi dalam adat Batak adalah hal-hal seperti itu. Karena dulu di adat Batak masih kental sekali dengan kepercayaannya, jadi seringkali memberikan persembahan kepada benda-benda mati. Namun seiring dengan bertumbuhnya kekristenan masuk ke tanah Batak, satu persatu mulai dibenahi. Tapi ini masih perjalanan panjang, tidak semua bisa bersih dari proses itu. Dan bahkan dalam proses ini saya nggak tahu, saya nggak bisa jamin bahwa tidak ada keluarga kami yang tidak melakukan apapun selain hanya pemindahan tulang belulang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memastikan proses yang terjadi di depan mata kami tidak bertentangan dengan kekristenan sama sekali. Kita pindahkan sesuatu, tidak ada pemberian persembahan rokok atau jeruk atau apapun ke dalam kuburan itu atau ke dalam peti-peti itu, karena itu hanya benda mati. Kita bercerita memindahkan ini, tapi efeknya adalah kita memberikan kasih kepada yang masih hidup. Yang di dalam tanah selesai dalam tanah, tapi kita berbagi kasih kepada keluarga kita yang melakukan prosesi ini. Tantangannya yang saya sebutkan, saya baru bertemu dengan keluarga ini, saya nggak tahu siapa, manggilnya apa. Jadi saya harus mengingat-ingat dalam waktu singkat, karena proses pemotretan ini berlangsung hanya 1 hari, dari pagi sampai sore. Ya, dari pagi sampai sore, dan saya harus memastikan semua acara yang saya mengerti dari awal sampai akhir, saya harus bisa memotret, meskipun tujuan saya hanya untuk keluarga, tidak untuk audiens yang lebih besar seperti G-Fest, hanya untuk keluarga, tapi saya harus memastikan bahwa saya tahu apa yang saya foto. Kemudian kesulitannya adalah menjadi bagian dari seremoni ya, menghandle 2 makam di atas dan di bawah, dan itu suatu saya harus mengambil keputusan yang mana saya harus ambil fotonya. Untungnya ada simbol-simbol yang bisa saya jadikan acuan. Yang pertama adalah horas-horas tadi yang ngelempar beras. Kadang-kadang melempar beras ada yang ngelempar uang juga. Jadi kalau udah ada lempar-lempar beras di makam yang satu, bisa jadi mereka sudah menemukan tanda-tanda, mereka sudah menemukan tulangnya. Bisa jadi, bisa juga enggak. Gitu. Tapi biasanya kalau mereka ramai, oras, seperti itu mereka akan menemukan tulangnya. Dan saya harus segera bergerak. Dan yang menjadi kesulitan adalah ketika dua kuburan itu berteriak yang sama, saya nggak tahu harus potret yang mana. Saya harus ambil keputusan, dan ya memang akhirnya saya harus lebih banyak di satu space ya, satu kuburan. Kita lihat ini kondisinya. Kuburan yang satu adalah di bawah situ, dan saya harus naik ke sini. Di sini ada tidak dalam gambar ini, di atas ini adalah salah satu kuburan yang lagi. Jadi saya harus bergerak dari bawah sana, dan ini lumayan ya, karena ini semak-semak. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kita memindahkan makam itu ke tempat baru, karena makam ini kemudian menjadi tidak terurus. Ini pemakaman umum, tapi sepertinya tidak diurus oleh masyarakat sana, sehingga posisi-posisi kuburan itu tertutupi oleh semak-semak. Oh, ini juga sama kondisinya, dan inilah kira-kira tantangannya. Saya harus ikut nyangkul juga. Itu saya sendiri, saya harus nyangkul, saya harus motret, saya harus tanya-tanya, kira-kira seperti itu. Tapi semuanya menyenangkan, karena ini adalah acara keluarga. Saya mau kasih sesuatu buat keluarga lewat fotografi, dan saya lakukan itu dengan cara yang saya bisa. Pembelajaran yang bisa saya dapat dari proses ini ada banyak ya. Jadi ini pembelajaran buat saya, mungkin juga bisa jadi sharing buat teman-teman. Jadi kita bisa melakukan apapun ya, cerita apapun. Saya dulu lebih suka single foto, kemudian saya coba-coba belajar story. Coba-coba. Saya mencoba memotret seperti kejadian ini. Saya hanya memotret untuk kepentingan keluarga saya. Saya nggak pernah menyangka kemudian foto ini menjadi
sesuatu yang jauh lebih besar, dibaca oleh audiens yang jauh lebih besar lagi. Kemudian kita harus menemukan suara kita, find your own voice. Saya menyampaikan suara keluarga saya ingin menceritakan keluarga saya nggak perlu sesuatu yang jauh muluk-muluk, saya menceritakan apa yang terjadi di keluarga saya sampaikan lewat fotografi. Kemudian saya mulai belajar untuk meninggalkan hal-hal teknikal ya, karena seringkali hal-hal teknis itu mengganggu saya dalam memotret. Jadi saya lebih banyak mengamati, apalagi dalam contoh proses yang terjadi di Maukal Holy, saya harus melihat apa sih yang terjadi berikutnya, siapa yang menangis, apa yang dia lakukan, kemudian tulang belulang ini dikasih ke siapa, kemudian kalau ngelempar uang itu untuk siapa gitu. Jadi saya harus mengamati banyak hal. Jadi saya harus lupakan hal-hal teknis. Jadi sangat lumrah. Kemudian ketika saya melihat di foto ini ada beberapa foto yang kemudian mungkin dia jadi slow speed. Saya juga nggak pernah berpikir untuk membuatnya jadi slow, tapi kemudian ternyata tetap saja menarik. Paling tidak buat saya dan semoga buat teman-teman juga. Dan saya ingat seorang fotografer yang saya kagumi juga, Jonas Bendixen ya. Mungkin teman-teman udah tahu. Dia bilang, saya nggak peduli itu dengan kamera saya nggak terlalu pusingin nih, saya mau pakai apapun, brand apapun. Karena yang saya mau sampaikan adalah foto. Bagaimana foto itu bisa memberikan cerita untuk orang lain. Tentu saja dampaknya bisa berbeda-beda tergantung daripada audiensnya. Dan untuk proses ini, audiens saya adalah keluarga saya. Saya memberikan itu untuk keluarga saya, dan itu yang saya lakukan. Dan foto punya cerita ya, cerita ini tergantung kita mau simpan cerita ini dalam hard disk, ya dia akan di dalam hard disk saja. Kita mau taruh di Instagram, ya dia lumayan, audiensnya semakin banyak. Dalam proses ini saya belajar, saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan mengirimkan foto ini ke Jeepfest, sama sekali tidak. Karena saya buat di 2018, kalau nggak salah Jeepfest belum rame-rame itu ininya promonya. Baru kemudian di bulan Februari 2019 saya mengirimkannya ke Jeepfest. Dan saya nggak pernah nyangka foto ini diterima oleh lolos kurasi ya, saya anggap seperti itu, lolos kurasi Jeepfest. Dan saya juga nggak menyangka ternyata foto ini berkembang dari sekedar foto liputan Maukal Holy, berkembang luas ya perbincangannya. Beberapa hari saya di sini sejak Kamis saya ngobrol dengan banyak teman-teman, hal teknis dibahas sampai yang terkait dengan kesukuan, apa sih Maukal Holy? Masih ada nggak sih? Kalau kita mau motret gimana caranya? Itu di mana aja? Sampai ke etnomologi, ya lebih dalam lagi. Sampai terakhir hal yang menarik adalah ketika salah seorang senior fotografer di sini menyampaikan, lo itu cinta Indonesia. Oh kenapa bisa bang? Gitu. Lo memotret sesuatu yang ada di Indonesia yang hampir hilang. Lo meng-capture yang unidentified gitu, almost gone ya. Hampir hilang, lu potret kembali, orang tahu lagi bahwa ada Maukal Holy. Lu cinta Indonesia. Oke bang, makasih banget. Itu Bang Chandra yang baru ngobrol-ngobrol seperti itu. Terima kasih gitu. Jadi saya nggak pernah menyangka bahwa foto saya bisa memberikan sedikit cerita buat orang lain. Saya nggak tahu seperti apa. Kalau zaman sudah bercerita banyak ya tentang bagaimana foto memberikan dampak, impact kepada masyarakat, kepada dunia. Ada Louis Hines di awal-awal 1900 yang memotret tentang eksploitasi anak di Amerika, yang dia potret kemudian berubahlah industri di Amerika karena ternyata anak-anak kecil dipekerjakan dengan kondisi yang tidak layak. Kemudian kita baru dengar Sahidul Alam beberapa hari lalu bagaimana dia gunakan fotografi sebagai media karena fotografi punya power. Jadi untuk menutup sesi ini, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang fotografi. Sekali lagi saya sampaikan, foto Maukal Holy ini awalnya hanya saya maksudkan untuk kepentingan keluarga saya. Tapi kemudian Jeepfest memberikan space, memberikan ruang bagi saya untuk menampilkan karya ini sehingga dia bisa menjangkau media yang lebih luas. Saya nggak tahu dampaknya seperti apa, tapi paling tidak foto ini bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, paling tidak memberikan pengaruh, memberikan semangat untuk kita melakukan pemotretan yang berdampak. Tergantung skop kita, tidak harus yang besar, baik dalam lingkungan keluarga mungkin bisa, lebih luas lagi, teman-teman jurnalis lebih luas lagi. Jadi saya ajak teman-teman ya, mari kita memotret lebih dari sekedar foto,
tapi bercerita di balik itu, menyampaikan cerita di balik itu supaya foto kita memiliki potensi ya, potensi dari foto kita keluar sehingga dia bisa menyampaikan perubahan, bisa memberikan influence ke sekitar kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Dogor mulai